Hai. Kenapa? Lu tidak paham ini tentang pernokelan, menjelaskan noken ini. Kenapa Bang Pokir? Biasanya kalau noken itu kan ditanyain. Ini Ya. pakai durasi ya maksudnya. Bukan berapa itu, liftnya berapa. Nah, saya kalau jelas kayak gitu bingung saya. Nah, ini tolong jelaskan sesingkat-singkatnya, semantap-mantapnya, segimik-gimiknya. Waduh, berat. Ini dadak dimodif ini Mas loh, ini Apanya? ini dadak dicuakin ya bener ya? Iya. Dicuakin karena susah ini. Kayak karisma ya berarti ya. Susah ya masuknya. Intinya lubangnya kecil, kebutuhan lift harus tinggi. Nah, kenapa alasannya harus tinggi Mas? Ya biar motornya garang. Oh, Kalau bisa lebih dioptimalkan, kenapa tidak? gitu. Ukurannya mau dibagiin nggak ini Mas Feb? Ya dibagi. Kalau ukuran nggak masalah. ukuran ini sama Bukaan, nggak? Bukaannya sama nggak kayak motor-motor lain? Bukaannya umum harian. Berarti nggak ekstrim ya? Enggak. Kenapa dadak dicoak sih Mas kayak gini Mas? Ya bencoak. Dia enggak. Pas dial biar enak masuknya. Dicoba sih ininya. Pasti di sini ngepres. Oh iya, ngepres banget. Iya. Oh, karena penyesuaian ini sih ya. Ya RRA. Kalau mungkin dari templarnya standar ya Enggak perlu berarti dicoba. gitu. Itu so ilmunya, rahasianya. Tanya ukurannya dong. Pasti Ukuran. tahu. Ukuran apa? Ukuran ini bukaannya Pakai 60, nutup 30, punyanya X. Bukanya in 30, nutupnya 58. Berarti kalau masalah tentang ukuran itu dihasilkan dari Tergantung kebutuhan ya. buat harian, kompetisi atau touring. Ya. Ngerti nih Kang gue beli Mas. Ngerti nih ukurannya segitu itu hasil dari risetan ya. Riset pengalaman selama oprek motor. Gitu. Yang enak segitu angkanya. Itu tergantung rasio kompresi. Termasuknya gimana bikin noken kayak gini? Maksudnya sama dengan yang lain ada bedanya nggak? Maksudnya ada kesulitannya nggak? Nggak ada kesulitan. Sama aja ya? Sama aja. Dudukannya bearingnya sama Jupiter jadi nggak pusing. Oh gitu. Cuman pusingnya itu nggak ada mesinnya. Mesinnya nggak ada di Indonesia nggak ada sih ya. Iya Ya dan isi sama KC, saya pakai crankcase-nya KC, sama kerasnya KC, pakai kampratnya KC, semua pakai KC dan PNP. Nggak ada kendala, yaitu butuh nyari buat dapat satu gelondong mesin itu harus nyari dulu. Berarti ini rekanan saya ini bala. Berarti tidak ada boleh di sit ya? Iya. Cari-cari dulu sayembara. Ratusan suwi ya? Oh jelas, nggak apa-apa. Itu perjuangan. Ini yang namanya mekanik tantangan kayak gini. Kenapa nggak pakai yang baru Mas Feb? Apanya yang baru? Itunya. Nggak ada yang jual mentahannya. Bilangnya nomor Mas, bener ya Mas. Iya. Ya jadi saya dengan terpaksa nambah material lagi di las, biar sesuai sama kebutuhan yang pemirsa inginkan. Ya inginkan, sesuai angan-angan lah. Kalau sama aslinya cuma sampai sini aja nih, di tengah ada bekasnya tuh. Yang di pinggir-pinggir ini kan ada bekas kayak las-lasan, materialnya kan beda sama yang aslinya. Itu Ukuran apa? Itu Pinggang apa? XI apa? Oh ini tadi kan udah dikasih tahu. Kalau tinggi apa kan? Liftnya 95, 9,5. Dhuwur ya. Iya. Masuk. Karena kita orangnya sukanya yang tinggi-tinggi. Oh, gitu ya. Menyesuaikan dengan mekaniknya ya. Mekaniknya si koplo ini tinggi, jadi tinggi aja lah ya. Karena mekaniknya tinggi. Begitu. Aduh, berat gitu. Iya. Oke, Mas Feb. Istimewanya ini apa? Selama jenengan main motor kan lihat Modernas, apa yang istimewa tuh bedain dari motor-motor lainnya? Istimewanya ini nih, kalau mau bikin noken ininya besar, buat nyopot-nyopot gampang. Kan saya bikin nokennya di dial di mesin. Ini nggak main bikin aja gitu, nggak bisa. Ini dulu ini ngabarin saya kalau bikin. Gimana?
So ini bagusnya gimana? Semplong aja miring mas ya. Wah, Biar gampang. si Modenas. Iya. Waduh, Modenas sama insinyur pokir ya. Jadinya gampang gitu. Jadi apa namanya, efeknya nanti di situ lebih dingin karena ruangannya banyak. Jadinya kalau negatifnya jadi berat. Ruangannya banyak sih, materialnya banyak gitu. Ngaco berarti. Oke. Nah, Mas Feb, Iya. Kalau bicara tentang Noken As, Iya. kalau untuk karakter harian lah, ini kan kita bisa bilang harian touring. Idealnya pakai yang seperti apa sih? Apanya? Nokennya, bentuknya, profilnya, ukurannya, apalah itulah istilah-istilahnya tuh. Tergantung selera sih ya. Nek misalnya mesin ini hidup di mana? Misalnya di daerah pegunungan, berarti jarang-jarang pakai RPM atas, yang dipakai yang dari bawah sampai ke tengah sampai ke atas. Ya nanti kita main di durasi. Kalau profil kan nomor 2, yang penting durasi sama bukaannya dulu. Profil itu enggak begitulah, yang penting angkanya dulu. Ya terus misalnya hidup di daerah-daerah yang rata kayak di Cilacap gini, ya mungkin kita bisa pakai durasi yang ekstrim, yang panjang-panjang, soalnya yang bawah nggak begitu penting. Kayak buat herek-herekan gitu kan, yang atas gitu, bagian trek panjang. Ya, gitu. Itu teman-teman pemirsa, ya, masukannya kalau bikin Noken tuh. Nah, banyak kejadian Mas Web yang sering kita terima adalah, Mas aku modif ya, Nokennya segini, pasang motornya gak enak. Nah motor Nokennya beli jadi, atau dimodif, atau apa istilahnya ya, racingan gitu ya. Pada dasarnya ternyata nggak pas malahan Mas. Ya. Sebaiknya gimana kalau mau modif Noken? Pada dasarnya semua Noken itu sama. Mau bikinannya siapa, yang penting angkanya sama, itu hasilnya sama. Tergantung rasio kompresi, modif di keras. Terus nanti ukuran klep berapa, kerbunya apa, settingannya kayak apa. Jadi satu Noken ini hasilnya bisa beda-beda dengan beberapa mekanik, walaupun angkanya sama. Olahannya lah mas, pemaduannya harus. Ini kan ibarat kayak apa ya, udah kayak daging. Ini bisa jadi enak tergantung chefnya, dia pakai bumbu apa gitu. Sebenarnya kan Noken ini udah final, udah nggak bisa di apa ya, apa kayak bikinan dia lebih kenceng, bikinan si ini lebih kenceng, enggak. Kalau angkanya sama masih sama, tergantung itu racikannya, karakternya bu gimana. Biasanya orang-orang lihat karakter penggunanya, oh karakternya kayak gini ya, jadi suka camping-campingan katanya. Maksudnya buat itulah yang beli kadang beli apa aftermarket yang udah jadi, jangan nyalahin sama yang bikin atau tokonya. Tergantung kalian juga pengaplikasiannya gimana, installnya gimana. Soalnya kan kalau nginstalnya kompresinya kurang, terus settingannya karbunya nggak benar, ya pasti yang kena si Noken juga. Padahal Noken nggak salah apa-apa. Noken nggak salah. Gitu. Berarti kalau sebelum beli Noken harus mengetahui tipe atau karakteristik motornya ya, mesinnya ya. Iya, mesinnya yang paling dasar itu. Terus kebutuhannya mau untuk apa ya? Ya nanti kan bisa, oh berarti nih harian spek piston segini, cuman morting aja, nanti bilang sama yang bikin Noken atau apa yang jualan Noken, saya speknya kayak gini, nanti yang bikin Noken pasti ngepasin. Asalkan yang masang juga pakai dial. Ya. Biar angkanya nggak ngawur. Yang penting kalau beli Noken itu harus detail lah ngomongnya. Iya. Kegunaan sedikit nggak apa-apa lah. Kegunaan mas, biasanya ditanya kegunaan buat apa, buat harian. Tuh. Ya udah cukup buat harian. Misal motornya misal Jupiter, buat harian nih mas. Templarnya pakai standar atau udah pakai RRA ya? Mesti tanya gitu. Sekarang kalau dia nggak bilang, saya kasihkan apa namanya yang RRA, profil RRA, tapi templarnya masih sepatu. Sepatu beli aja. Bagaimana coba? Harusnya kan ngomongnya harus lengkap.
Nah itu ya, berarti penting ya kalau mau modifikasi tuh harus terbuka dengan tim mekanik ya. Iya, kadang ditanyain pernah dia bilangnya apa? Mungkin token masih, Takut ditiru mungkin speknya padahal ya sebenarnya untuk kebaikan ya. Iya. Gak ada colongan-colongan kayak gini, yang penting saling percaya. Gitu ya. Oke, Mas Feb, apalagi yang mau diceritain nih Mas dari Modenas ini? Selain tadi ya, banyak modifan ya, krek as, balancer, terus terutama di bagian head itu ya. Ya sama ya, sama yang di motor lain ya. Ya sama lah, nggak ada kesulitan. Cuma yang sulitnya itu kan karena bikin ini bikin baru ya. Si tukang bubutnya jadi bikin mal baru buat ini Modenasnya buat cari sudut yang pas sama modelnya gimana. Soal ini kan paling langka, nggak ada di sini. KC ya paling kalau KC main piston, porting sama noken standar, nggak pakai RRA. Ini baru. Dalam karir permekanikan saya ini baru semua. Oke. Itu teman-teman. Apalagi kamu mau nanya nih, mumpung ada Mas Febri yang bisa bantu jawab kamu nih. Kayaknya udah loh. Udah. Kayaknya ini umum sih Mas. Yang nggak umum lah. Saya lihat ini proses bikin balancernya nggak umum kok. Bikinnya gimana? Ceritain. Bikinnya penuh dengan mucu-mucu penuh dengan ocehan karena ngel bos. Barang baru bos. Sekarang ini bosnya bikin gitu. Dipotong dulu apa gimana itu? Ya ini dipotong nih, kita kasih tahu nih pekasannya nih. Coba diambil semua. Nih pasnya nih. Gede banget ya. Ini dilepas tadinya kayak gini, dilepas, kasihkan plat, tempel lagi, dilas sampai jadinya blondor kayak gini kan. Susah ini. Sebenarnya ada yang jual, cari tapi susah. Akhirnya bikin. Emang barangnya emang susah. Kalau ada pun harus beli sama blok koplingnya. Oke. Nah, mumpung kamu pegang balancer, berat balancer ini sering ditanyain loh. Om, aku bikin motor, ini balancernya harus pakai ukuran berapa ya? Bagaimana cara menentukan bobot balancer Bagaimana cara menentukan bobot balancer? Nah, kayak ini sekarang yang lagi dimodif, Modenas ini, kok pakai balancer yang model begitu? Keunggulannya apa? Kemudian bobotnya kenapa segitu? Gini, harus menimbang dari bobot standarnya. Ya kurang lebihnya ya disamain. Memungkinkan nggak bobot segitu di sini, masalah kan ini besar. Kalau nggak memungkinkan ya pasti dikurangi bobotnya. Tuh ya pakai apa namanya, logika aja lah. Segini nggak mungkin lah gitu. Karena gini paling segini gitu. Pertanyaan yang paling mungkin aneh tapi yang banyak orang yang bertanya, pilih balancer yang kayak gimana yang istilahnya ya bobotnya sama tapi yang ukurannya lebih besar tipis, atau yang kecil tapi kan beratnya sama. Kamu pilih yang mana? Profilnya. Alasannya apa? Pilih sing selera sih Mas, aku bingung. Karena dan efeknya apa? Kalau pilih yang bobotnya sama nih, yang satu profilnya lebih kayak piringan itu loh, lebih tipis tapi lebar, yang satunya gemuk tapi kecil gitu, makan ruangan sebenarnya. Efeknya apa? Kayaknya nggak ada loh Mas. Apa sih efeknya? Masa nggak ada balancer sing Chris ya oke. Balancer sing apa dengan bobot yang sama tapi profilnya berbeda loh. Nah ini kan contohnya kan dari yang ini gede dibuat jadi yang itu kecil. Efeknya apa ya? Aku nggak tahu loh. Bodoh banget. Apa Mas Web? Apa? Menurut jenengan, kenapa ada yang orang milih bikin balancer kan bobotnya sama nih, pakai bobot sekian, umumnya 27 umpamanya gitu ya. Tapi ada yang satu milih balancernya modelnya tipis tapi besar dengan bobot yang sama 27, yang satu milihnya lebih diameternya lebih kecil tapi bobotnya sama, lebih gemuk gitu.
kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah, mungkin saya salah. Kalau besar nanti momentumnya besar. Kalau kecil momentumnya kecil. Dah. Momentum itu apa dan efeknya ke motor gimana gitu loh. Itu mesti ditanyain momentum. Kalau momentum besar, bawahannya biasanya ngisi. Maksudnya ngisi, kita nggak perlu cari-cari RPM, dia digas di titik manapun dia mau nurut. Ini sih modelnya diameternya besar ya? Yang besar. Ya. Gitu. Itu. Kalau yang kecil mungkin dia mau cari atasan. Oh gitu. Mungkin, saya nggak tahu. So, gimana tanggapanmu? Ya mungkin aku nggak tahu. Buat ilmu coba, oh ya mungkin gitu ya. Kalau yang tahu terus siapa yang tahu? Pak pakai itu. Tanya Pak. Pak pakai lagi kopi lagi dulu. Seruput tuh. Seruput Pak. Tuh Pak pada bingung masalah balancer Pak. Ternyata ada orang yang bikin balancer dengan bobot yang sama tapi pertimbangannya yang satu diameternya besar tapi tipis, yang satu diameternya kecil tapi tebal dengan beratnya yang sama. Pertimbangannya apa Pak kalau bikin balancer gitu Pak? Torsi. Mana itu Pak? Ya, torsi dimana torsi itu adalah berat dikali panjang lengan dikali diameter. Meskipun beratnya sama-sama 2 kilo, tapi yang satu kecil, yang satu lebar, porsinya beda. Efeknya ke motor gimana Pak? Bener yang kata Mas Febri itu, ya, mixing semakin lebar ya makin besar. Kalau kecil bawah. Kebalik berarti Mas Feb? Iya, makanya kan tanya sama dokter aja. Iya. Nanti kalau saya benar dia udah ditanyain. So, mumpung ini ada barang di depanmu, kamu mau nanya apa ke Pak Bawor? Ini kan banyak yang modif-modifan yang kamu sebelumnya pakai kasih terus lihat di sini, oh ternyata bisa berbeda gitu ya. Apa yang kamu mau tanyakan? Mau tanyakan ya adalah Pak Bawor ini karakter kerasnya bagaimana Pak Bawor? Untuk karakter Mas ini yang punya Karakter harian. Coba diputar. Aku yang bikin aja lupa. Enteng nggak mulainya? Mulainya enteng Pak. Nah, berarti untuk harian. Kalau harian tuh yang enteng gitu ya. Awalnya enteng ya. Tapi ini ya Pak, bobot berat tapi enteng ya. Berat tapi enteng. Maksudnya bagaimana ini? Bobotnya berat tapi putarannya enteng. Putarannya enteng.